Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Pemirsa TV1 yang dirahmati Allah dimanapun berada, sangat-sangat indah sekali apabila kita memegang kalimat yang namanya sabar. Sabar itu berat. Sabar banyak macamnya. Ada sabar terhadap musibah, ada sabar dalam ibadah, ada sabar meninggalkan maksiat, ada sabar menahan marah. Tapi yang jelas, sabar adalah sangat indah. Barangkali di antara pemirsa ada yang namanya pasabar. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bersabar benar-benar. Amin ya rabbal alamin. Kita cerita sabar terhadap musibah salah satunya. Ketika musibah menimpa kita, di saat kita tertimpa musibah, maka jalan satu-satunya tidak boleh putus asa dan harus sabar. Dalam hal ini pernah dilaksanakan oleh para sahabat Nabi yang luar biasa kesabarannya. Tujuannya apa? Kalau saya ceritakan seperti ini, agar menjadi hikmah, dan di balik hikmah itu akan menjadikan pelajaran untuk kita yang sangat dahsyat. Salah satu contoh, zaman Rasulullah SAW ada sahabat Nabi namanya sahabat Tolhah. Ini laki-laki ya, namanya Tolhah. Beliau itu rajin setiap hari mengabdi di rumah Rasulullah SAW, dan beliau rajin puasa Senin Kamis. Setiap Kamis puasa, Senin puasa, Kamis puasa. Dan beliau itu punya anak kecil, masih bayi, anak pertama, sakit-sakitan. Sakit-sakitan terus, sakit semakin parah. Tidak ada kunjung untuk kesembuhannya. Suatu hari di hari Kamis, dalam sebuah riwayat, pagi-pagi sahabat Tolhah seperti biasanya mendatangi Rasulullah untuk mengabdi di dalam rumah beliau. Dan ironis, saat itu memang Allah mentakdirkan ananda tercinta dari sahabat Tolhah tersebut yang ada di rumah dirawat oleh istrinya meninggal dunia. Tapi yang lebih ironis lagi, sang istri tidak cerita kepada suaminya. Sementara suaminya sedang berada di rumah Rasulullah SAW. Langsung dirawat, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikubur tanpa sepengetahuan sang suami, Ayahanda Tolhah. Ini sang istri kok tahan seperti ini. Hebat ini, menjadi barometer. Apabila ada di antara istri, di antara kita ini, maka sangat dahsyat. Nilainya luar biasa di hadapan Allah. Siangnya, sorenya maksud saya, sahabat Tolhah pulang untuk buka puasa. Karena hari Kamis saat itu. Diajak oleh istrinya, ayo buka puasa maghrib. Datanglah waktu maghrib. Ketika buka puasa, sang ayahanda tercinta Tolhah tersebut bertanya kepada istrinya, bagaimana kondisi anak kita? Sudah sembuh belum? Apa jawab istrinya? Sudah makan dulu, sudah tenang. Makan yang kenyang, buka puasa. Biar nikmat, biar berkah. Gak cerita tentang ananda tercinta satu itu. Ketika malam harinya, mohon maaf, wajarnya suami istri, nyampurlah dia, malam Jumat kan. Akhirnya selesai nyampur, merasakan kepuasannya, baru sang istri cerita kepada suaminya, anak kita sudah dikubur, sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaget sahabat Tolhah, hah? Kok tidak cerita dari pagi, tidak cerita dari tadi? Kenapa ditanya tadi masih dihibur terus, diajak bicara ke sana kemari? Kenapa ini? Jawaban sang istri mudah, ini kan semua kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah pula. Dengan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini kesabaran sang istri
sangat-sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Keesokan harinya dia mengadu kepada Rasulullah dan menceritakannya, ya Rasulullah, kenapa istri saya ya Rasul? Iya, kenapa istrimu? Perempuan. Iya, perempuan. Kenapa? Anak meninggal, saya sebagai ayahnya tidak dikasih tahu sama sekali ya Rasulullah. Tahu-tahu sudah dikubur begitu saja. Ini bagaimana menurut engkau? Nabi melihat kondisi rambut Tolhah itu basah karena habis mandi jinabah, langsung mendoakan luar biasa. Barakallahu fi lailatikuma, katanya. Semoga Allah memberkahi malam indahmu berdua. Itu doa Rasulullah kepada sahabat Tolhah dan istrinya. Apa yang terjadi? Ini ceritanya Umi Tolhah ya. Setelah mendapatkan doa seperti itu, benar, di balik musibah yang dihadapinya dengan sabar akan ada hikmah yang tidak ternilai harganya. Apa itu? Tahun depannya, beberapa lama setelah kematian sang anak pertama itu istrinya Tolhah hamil kembali. Hamil lagi. Sampai terjadi ikut perang Badar dalam satu riwayat. Dalam kondisi hamil tua, dia ikut perang Badar, jatuh, bahkan sempat pendarahan di tengah perjalanan. Tapi tetap semangat untuk menghadapi kesabaran ini di hadapan Allah, sangat luar biasa istrinya Tolhah. Gak kenal apa yang namanya sakit, pokoknya semangat, benar-benar jihadnya sangat dahsyat. Ringkas cerita, lahirlah anak berikutnya, yang laki-laki juga, dibawa oleh sahabat Anas bin Malik untuk dibawakan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah langsung memberi nama kepada anak tersebut Abdullah. Beliau langsung mentahniknya. Mentahnik itu artinya beliau mengunyah kurma, kemudian bekas kunyahannya dioles-oleskan ke langit-langit gigi sang bayi dan memberikan nama Abdullah. Ini ceritanya Umi Tolhah. Ternyata masih belum puas. Tahun depannya lagi, lahir anak lagi, laki-laki lagi. Tahun depannya lagi, lahir lagi. Tahun depannya lagi, lahir lagi. Sampai 11. Subhanallah. Ini kesabaran yang musibah yang dihadapi dengan kesabaran dan penuh dengan keikhlasan semata-mata karena Allah Azza wa Jalla.